Di sini saya akan mempresentasikan tentang penghapusan logam berat dari larutan air dengan adsorpsi pada zeolit yang disintesis dari terak garam aluminium. Aluminium adalah logam yang paling melimpah dan merupakan unsur ketiga yang banyak di kerak bumi. Logam ini sangat reaktif dengan elemen lain dan dikenal dengan keuletannya, konduktivitas listrik dan termal yang baik, serta kepadatan yang rendah. Aluminium dapat membentuk lapisan pelindung pada permukaannya, membuatnya tahan terhadap interaksi lingkungan lebih lanjut. Paduan aluminium yang memiliki sifat yang lebih baik umumnya digunakan dalam aplikasi teknik, terutama dalam transportasi. Pada tingkat industri, produksi aluminium biasanya dilakukan melalui kombinasi proses Bayer dan Hall-Héroult dengan bauksit sebagai bahan baku utama. Namun proses ini memiliki kelemahan signifikan, yaitu membutuhkan konsumsi energi yang sangat tinggi dan menghasilkan limbah berupa lumpur merah dalam jumlah besar yang sulit dikelola dan dapat berdampak buruk pada lingkungan. Alternatif lain dalam produksi aluminium adalah melalui proses daur ulang logam. Metode ini telah berkembang dengan baik untuk aluminium karena sifatnya yang memungkinkan daur ulang tanpa kehilangan kualitas. Daur ulang aluminium membutuhkan energi yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan produksi primer, menjadikannya pilihan yang lebih ramah lingkungan. Meskipun demikian, proses ini juga menghasilkan limbah. Salah satunya adalah terak garam, yang merupakan residu dari sisa proses peleburan. Terak garam dianggap sebagai salah satu limbah yang paling melimpah dan berbahaya karena mengandung komponen beracun. Uni Eropa telah menetapkan bahwa terak garam termasuk kategori limbah berbahaya, sehingga memerlukan pengelolaan yang hati-hati dan penanganan khusus. Beberapa penelitian telah membahas pengelolaan dan potensi aplikasi dari terak garam. Salah satu yang menarik dengan memanfaatkan limbah ini untuk menghasilkan bahan berbasis ion aluminium. Melalui metode hidrometalurgi ini menawarkan solusi untuk mengurangi limbah sekaligus menghasilkan produk bernilai tinggi. Salah satu aplikasi yang menjanjikan adalah produksi zeolit, yaitu bahan kristalin yang digunakan dalam berbagai aplikasi seperti katalis, penukar ion, dan penyerap. Zeolit dapat diproduksi dari limbah logam, termasuk residu aluminium. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa terak garam dapat digunakan sebagai sumber aluminium dalam pembuatan beberapa jenis zeolit. Namun, produksi zeolit tipe fauziasit, salah satu jenis zeolit dengan struktur unik yang sangat berguna, menggunakan terak garam sebagai bahan baku masih jarang dieksplorasi. Zeolit adalah bahan kristal yang memiliki struktur unik berbentuk tiga dimensi, mirip dengan kerangka yang penuh dengan pori dan saluran kecil. Struktur ini dibentuk oleh atom silikon yang terkadang digantikan oleh atom lain seperti aluminium, besi, atau boron. Pergantian ini membuat kerangka zeolit bermuatan negatif yang kemudian diimbangi oleh keberadaan ion positif dalam pori-porinya. Zeolit banyak digunakan karena fungsinya yang serbaguna, seperti untuk menyaring zat, menukar ion, dan menjadi katalis dalam reaksi kimia. Ada lebih dari 250 jenis zeolit yang diketahui, dan salah satu yang paling populer adalah faujasit. Faujasit sangat berguna untuk menyerap zat atau menukar ion karena memiliki pori-pori besar dengan diameter sekitar 0,74 nanometer, serta rongga dalam yang lebih besar dengan diameter 1,12 nanometer. Strukturnya terdiri dari bagian kecil yang disebut sangkar sodalit yang saling terhubung melalui prisma berbentuk heksagonal. Faujasit dibedakan menjadi tiga jenis berdasarkan jumlah silikon dan aluminium dalam strukturnya. Pertama ada tipe Y, yaitu kandungan silikon lebih tinggi dengan rasio antara 1,5 hingga 3. Yang kedua itu ada tipe X, yaitu rasio silikon dan aluminium antara 1 hingga 1,5. Dan yang terakhir ada tipe LSX atau silika rendah. Rasio silikon dan aluminium mendekati 1. Selain faujasit, ada juga jenis zeolit lain yang disebut analsim. Analsim memiliki saluran yang lebih kecil dengan ukuran pori-pori sekitar 0,26 sampai 0,28 nanometer. Versi lain dari analsim yaitu mengandung cesium yang dikenal polosit. Meskipun ukurannya lebih kecil, zeolit ini tetap memiliki kegunaan tertentu. Baru-baru ini, para peneliti menemukan cara untuk membuat zeolit seperti analsim dan polusit dari limbah industri yang disebut terak garam. Terak garam adalah sisa proses dari daur ulang aluminium dan biasanya sulit untuk dikelola. Dengan menggunakan terak garam sebagai bahan baku, kita tidak hanya mengurangi limbah, tetapi juga menciptakan produk baru yang bernilai tinggi dan ramah lingkungan. Logam berat seperti merkuri, timbal, kadmium, talium, tembaga, dan seng menjadi masalah serius bagi lingkungan. Bahaya utama logam ini adalah sifatnya yang dapat terakumulasi dalam organisme hidup dan berpindah ke tingkat trofik yang lebih tinggi dalam rantai makanan.
Pada manusia, paparan logam berat dapat menyebabkan kerusakan pada organ penting seperti hati, ginjal, sistem pencernaan, dan sistem saraf. Selain itu, logam berat termasuk dalam kelompok polutan air yang paling signifikan. Dalam air, logam berat umumnya ditemukan dalam bentuk ion-ion yang terhidrasi. Misalnya, ion-ion dari logam berat ini berikatan dengan molekul air membentuk larutan. Karena itu, istilah logam berat mencakup baik unsur logam maupun bentuk ioniknya. Untuk logam berat yang dibahas pada penelitian ini, di Spanyol menetapkan bahwa konsentrasi maksimum dalam air minum yaitu 5 nanogram per liter untuk CD dan PB serta 2 miligram per liter untuk CO. Berbagai metode telah diusulkan untuk menghilangkan logam berat dari air, termasuk pengendapan kimiawi, ekstraksi pelarut, pemisahan membran, osmosis balik, dan ultrafiltrasi, pengendapan elektrokimia, dan pertukaran ion dan adsorpsi. Dari semua metode tersebut, pertukaran ion dan adsorpsi adalah yang paling sering digunakan karena efektif, sederhana, dan biayanya rendah. Beberapa bahan yang sering digunakan untuk proses ini adalah lempung, karbon aktif, material turunan grafin, serta zeolit. Zeolit dapat berupa material sintetis, zeolit alami, atau zeolit yang terbuat dari limbah. Industri seperti fly ash. Penggunaan zeolit dari limbah tidak hanya membantu mengurangi logam berat dalam air, tetapi juga memberikan nilai tambah pada residu yang dihasilkan dari aktivitas industri. Penelitian ini memperkenalkan prosedur baru yang spesifik untuk sintesis zeolit faujasit tipe X, dengan menghindari terbentuknya zeolit tipe Y. Prosedur ini memanfaatkan terak garam sebagai sumber aluminium, yaitu limbah yang dihasilkan dari proses daur ulang aluminium. Selanjutnya, hasil sintesis diuji untuk kemampuan dekontaminasi air, khususnya dalam menghilangkan logam berat seperti tembaga, CD, dan PB. Penelitian ini juga menganalisis berbagai parameter yang mempengaruhi proses penghilangan logam berat tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi kemampuan analsim zeolit lain yang sebelumnya berhasil disintesis dari terak garam yang sama dalam menghilangkan logam berat. Analsim telah dipelajari lebih lanjut dibandingkan polusit. Untuk bahan bakunya ini, dalam penelitian ini terak garam yang digunakan berasal dari Spanyol dan diproses sesuai dengan metode yang telah dikembangkan sebelumnya. Langkah-langkah utamanya itu meliputi pengolahan awal seperti limbah terak garam diolah hingga menghasilkan partikel dengan ukuran kurang dari 0,4 mm. Dan yang selanjutnya itu ada ekstraksi aluminium partikel. Selanjutnya ada sintesis zeolit. Faujasit disintesis menggunakan tera aluminium sebagai sumber aluminium melalui beberapa langkah. Pertama, fraksi terak berukuran kurang dari 0,4 mm diekstraksi dengan larutan NaOH 4 molar dalam kondisi reflux selama 2 jam menggunakan rasio cairan terhadap padatan sebesar 0,3 gram per mili. Larutan hasil ekstraksi sebanyak 40 mili, kemudian digunakan sebagai bahan baku untuk sintesis. Selanjutnya, larutan ini dicampur dengan 60 mili air dan 5,84 gram NaOH untuk menghasilkan larutan A. Berdasarkan metodologi yang dikembangkan oleh secara paralel, larutan B disiapkan dengan mencampur 15,8 mili Na2SiO3, 60 mili air, dan 5,84 gram NaOH. Kedua larutan A dan B kemudian dicampur dan diaduk selama 30 menit. Campuran ini dipindahkan ke reaktor autoklaf berbahan teflon untuk perlakuan hidrotermal pada suhu 90 derajat Celcius selama 8 jam. Setelah selesai, reaktor dibiarkan mendingin hingga mencapai suhu kamar. Padatan yang diperoleh disaring dengan vakum, dicuci menggunakan aquades hingga pH di bawah 10 dan dikeringkan semalaman pada suhu 100 derajat Celcius dalam kehadiran larutan NaCl jenuh. Analsim juga disintesis dari tera aluminium dengan prosedur yang sama. Fraksi tera berukuran kurang dari 0,4 mm diekstraksi dengan larutan NaOH 1 molar dalam kondisi reflux selama 2 jam menggunakan rasio cairan terhadap padatan 0,3 gram per mili. Kandungan aluminium dan silikon yang dalam hasil ekstraksi diukur dan silikon tambahan ditambahkan dalam bentuk SiO2 yang dilarutkan dalam larutan NaOH pada pH mendekati 13. Larutan yang dihasilkan kemudian dipanaskan pada suhu 200 derajat Celcius selama 24 jam dalam reaktor hidrotermal. Setelah perlakuan hidrotermal, padatan disaring, dicuci, dan diaglomerasi dengan suspensi etanol air menggunakan ultrasonikasi. Produk akhir dikeringkan untuk menghasilkan analsim. Selanjutnya itu ada teknik karakterisasi. Dalam penelitian ini, berbagai teknik digunakan untuk menganalisis material yang dihasilkan. Mikrofluorensasi sinar X digunakan untuk mengetahui komposisi elemen dalam material menggunakan spektrometer Bruker M4 di Universitas Salamanca. Pola difraksi sinar X serbuk digunakan untuk menganalisis struktur kristal material dengan menggunakan instrumen
instrumen Siemens D5000 yang memindai sampel dari sudut 4 hingga 50 derajat. Analisis termal dilakukan untuk mengukur perubahan berat dan panas pada material menggunakan alat SDT Q600. Proses ini dilakukan dalam aliran oksigen dan dengan pemanasan bertahap hingga 1100 derajat Celcius. Spektrum FTIR digunakan untuk memeriksa ikatan kimia dalam material dengan menggunakan instrumen Perkin-Elmer Spectrum 2, di mana sampel diubah menjadi pelet dengan KBR dan dianalisis dengan rentang frekuensi 400 sampai 4000. Morfologi material dianalisis menggunakan scanning elektromikroskopi dan transmission elektron mikroskopi untuk memeriksa struktur permukaan dan internal material pada tingkat mikroskopis. Kedua teknik ini dilakukan di Universitas Salamanca. Tekstur pori material dianalisis dengan mengukur bagaimana nitrogen diserap dan dilepaskan pada suhu sangat rendah untuk menentukan ukuran dan volume pori material. Terakhir, ukuran partikel dianalisis menggunakan laser diffraction dengan alat Masterizer 2000 untuk mengukur ukuran partikel dalam sampel. Sampel disiapkan dengan mendispersikan material dalam air menggunakan alat khusus untuk memastikan hasil yang akurat. Teknik ini memberikan pemahaman lengkap tentang struktur, ukuran, dan sifat kimia material yang diuji. Selanjutnya ada adsorpsi. Percobaan adsorpsi logam tembaga, CD, dan timbal dilakukan dalam reaktor laboratorium berukuran 150 mili, diaduk dengan kecepatan 300 rpm pada suhu kamar. Semua percobaan dilakukan pada pH sedikit asam antara 5,5 dan 6. Untuk setiap logam, larutan stok dengan konsentrasi 600 mg per liter dibuat, kemudian berbagai konsentrasi lain seperti 5 hingga 600 disiapkan dari larutan stok tersebut untuk sistem yang mengandung 2 atau 3 logam. Konsentrasi masing-masing logam adalah 30 ppm. Setiap larutan dicampur dengan jumlah zeolit yang berbeda, 20, 40, atau 100 mg, dan diaduk selama 1 jam. Setelah itu, larutan disentrifugasi untuk memisahkan padatan dan konsentrasi logam dianalisis menggunakan spektrometri massa plasma tergabung. Hasilnya diukur dengan plot kalibrasi linear yang telah diuji. Semua percobaan diulang 2 kali untuk memastikan akurasi dengan perbedaan hasil kurang dari 1%. Selanjutnya itu adalah karakterisasi zeolit. Analisis memiliki rasio SiAl yang sangat tinggi, yaitu 3,7, yang menunjukkan bahwa substitusi tetrahedralnya sangat rendah. Jumlah natrium dalam analisis juga sesuai dengan substitusi yang rendah, di mana rasio natrium dan aluminium adalah 1,3, yang menunjukkan bahwa sebagian natrium berada di luar kerangka zeolit. Berdasarkan kandungan air yang dihitung melalui analisis termal, rumus kimia analisis adalah Na 0,829, aluminium 0,638, Si 2,362, O6 sampai 0,96, H2O. Aturan Lowenstein menyatakan bahwa tidak mungkin ada dua atom aluminium yang berbagi atom oksigen dalam struktur zeolit, yang berarti ada batas bawah untuk rasio silikon dan aluminium, yaitu 1. Dalam kasus pauzasit, rasio silikon dan aluminium menentukan jenis pauzasit terbentuk. Jika rasio silikon dan aluminium antara 1,5 dan 3 itu adalah tipe Y, antara 1 dan 1,5 itu adalah tipe X, dan jika mendekati 1 itu adalah pauzasit silika rendah. Dalam penelitian ini, rasio silikon dan aluminium fluojasid yang disintesis adalah 1,226, yang menunjukkan bahwa zeolit ini cocok dengan fluojasid tipe X. Selanjutnya itu pola dipraksi sinar X dari zeolit yang disintesis menggunakan menunjukkan bahwa zeolit berhasil dibuat dalam bentuk murni tanpa ada fase kristal lain. Polanya sangat mirip dengan referensi ICDD untuk fluojasid, yaitu ICDD 39218. Konsentrasi NaOH dalam proses sintesis sangat penting karena jika konsentrasi NaOH lebih dari 3 molar akan terbentuk zeolit, analsim, atau sodalit. Namun, jika konsentrasi NaOH kurang dari 2 molar, laju pembentukan zeolit tipe X lebih rendah dibandingkan dengan jenis lainnya. Meskipun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa cairan ekstraksi terak menghasilkan faujasid yang murni tanpa pengotor. Faujasid yang disintesis memiliki struktur kubik dengan parameter KCA sebesar 2,5053 nanometer, yang sangat dekat dengan nilai teoritis yaitu 2,5031 nanometer, menunjukkan bahwa zeolit yang dihasilkan sesuai dengan faujasid tipe X. Pola PXRD untuk analisis menunjukkan puncak difraksi yang sesuai dengan zeolit analisis dan tidak ada puncak lain yang muncul. Analisis juga mengkristal dalam sistem kubik dengan parameter KCA sebesar 1,376 nanometer yang sangat mendekati nilai teoritis yaitu 1,373 nanometer.
Selanjutnya yaitu perilaku termal dari zeolit yang disintesis dipelajari dengan menggunakan analisis termal yang memperlihatkan pengukuran perubahan berat material pada suhu yang berbeda. Kurva termografimetrik dan derivatif termografimetrik untuk Faujaci dapat dilihat pada gambar. Pada kurva TG, langkah pertama kehilangan massa terjadi antara suhu 40 sampai 50 derajat Celcius dan mencapai puncaknya sekitar 125 derajat Celcius. Pada rentang suhu ini, massa zeolit berkurang sekitar 24,6%. Ini menunjukkan bahwa zeolit kehilangan sekitar 29 molekul air per rumus unit padatannya. Kehilangan massa ini terjadi karena hilangnya air yang terikat lemah atau air bebas dan air yang terabsorpsi fisik dalam pori-pori zeolit. Pada kurva DTG, bentuk puncaknya tidak simetris dan menunjukkan adanya bahu. Pada suhu sekitar 280 derajat Celcius, bahu ini menunjukkan bahwa ada berbagai jenis molekul air dalam struktur zeolit, dengan beberapa molekul air terikat lebih kuat dalam kerangka zeolit dibandingkan yang lainnya. Kemungkinan ada sedikit kehilangan massa sekitar 0,7% antara suhu 850 hingga 950 derajat Celcius dengan puncak pada suhu 900 derajat Celcius. Kehilangan massa ini disebabkan oleh hilangnya gugus hidroksil yang terikat pada permukaan zeolit. Selanjutnya yaitu spektrum FTIR dari Faujasid ditunjukkan pada gambar. FTIR digunakan untuk mengidentifikasi jenis-jenis getaran ikatan kimia dalam molekul berdasarkan posisi pita yang terdeteksi dalam spektrum. Pada spektrum Faujasid, pita pada 3475 menunjukkan getaran peregangan ikatan HO, yang berarti ada ikatan hidrogen dalam struktur. Pita dalam 1664 berhubungan dengan getaran tekukan molekul air yang mengindikasikan adanya air dalam struktur zeolit. Pita yang terdeteksi pada 1000 753 dan 668 berhubungan dengan getaran ikatan O dalam tetrahedral TO4, di mana T adalah atom silikon atau aluminium. Pita-pita ini menunjukkan bagaimana atom-atom dalam struktur zeolit terhubung. Pita pada 559 dikaitkan dengan getaran cincin terdistorsi berganggota 5 yang menunjukkan adanya distorsi dalam struktur cincin dalam zeolit. Pita pada 456 berhubungan dengan getaran lentur atau ikatan tunggal yang juga merupakan bagian dari struktur ikatan dalam zeolit. Semua pita yang terdeteksi dalam spektrum FTIR Faujasin ini sesuai dengan spektrum yang dilakukan pada literatur sebelumnya yang mengkonfirmasi bahwa analisis FTIR ini memberikan hasil yang konsisten dengan struktur zeolit yang diharapkan. Untuk analisis yang spektrumnya ditunjukkan pada gambar, pita pada 3616 menunjukkan getaran peregangan ikatan HO, menunjukkan adanya ikatan hidrogen yang serupa. Pita pada 1641 berhubungan dengan pembengkakan molekul air, menunjukkan bahwa air juga terikat dalam struktur analsin. Pita pada 1009 berasal dari getaran peregangan antisimetris ikatan O dalam tetrahedral TO4. Sementara pita pada 740 terkait dengan getaran peregangan simetris ikatan O dalam tetrahedral tersebut. Terakhir, pita pada 616 berkaitan dengan getaran tekukan ikatan tunggal, menunjukkan struktur ikatan yang lebih kompleks dalam analisis. Selanjutnya itu morfologi Faujaci dan disintesis dari terak garam dipelajari menggunakan mikroskop elektron pemindaian SE atau SEM. Pada gambar terlihat bahwa padatan Faujaci terdiri dari agregat partikel berbentuk bola yang berukurannya sedang dari 3 mikrometer dengan permukaan yang relatif halus. Ini menunjukkan bahwa partikel-partikel tersebut kecil dan tidak terlalu kasar. Pada mikrograf SEM dengan perbesaran lebih tinggi yang ditunjukkan pada gambar, terlihat partikel berbentuk heksagonal dengan ukuran sekitar 2 nanometer dan permukaannya juga cukup halus. Bentuk dan ukuran partikel ini mirip dengan yang telah dilaporkan dalam studi sebelumnya tentang zeolit. Selanjutnya, untuk mempelajari morfologi lebih detail, dilakukan analisis dengan mikroskop elektron transmisi atau TEM. Pada gambar 5, pada gambar 3 mikrograf, TEM menunjukkan bahwa partikel Faujaci yang disintesis memiliki bentuk bulat dengan tepi kasar dan partikel-partikel tersebut tampaknya tidak berongga. Ukuran partikel ini sedikit lebih besar dari 1 nanometer pada mikrograf TEM. Dengan perbesaran yang lebih tinggi, terlihat bahwa agregat partikel berbentuk lempeng heksagonal membentuk partikel bola yang lebih besar. Morfologi ini dengan beberapa partikel berbentuk bulat merupakan ciri khas dari Faujaci. Untuk analsin, partikel yang diamati berbentuk bulat homogen dan ukurannya kurang dari 100 nanometer. Pada perbesaran yang lebih tinggi, permukaan partikel terlihat memiliki bentuk segi lima yang jelas.
Selanjutnya itu adsorpsi. Kondisi adsorpsi awal yang digunakan dalam percobaan ini adalah dengan konsentrasi awal kation 30 mg per liter menggunakan 40 mg zeolit dengan waktu kontak selama 90 menit. Kondisi ini dipilih berdasarkan referensi dari berbagai penelitian sebelumnya. Hasil yang diperoleh dari percobaan ini ditunjukkan pada gambar. Di bawah kondisi tersebut, kedua jenis zeolit yang diuji, yaitu fluojasid dan analsin, terbukti efektif dalam menghilangkan kation logam dari larutan. Fluojasid sangat efisien dengan hampir 100% efisiensi dalam mengabsorpsi ketiga kation, yaitu Cu, Cd, dan Pb. Sebaliknya, analsin memiliki efisiensi yang lebih rendah. Ia mampu menghilangkan hampir 40% Pb dan 22% Cu, tetapi tidak efektif dalam menghilangkan Cd. Polusi zeolit lain yang diuji menunjukkan kapasitas absorpsi yang sangat rendah yang bisa dijelaskan oleh kesulitan dalam pertukaran kation yang besar yang terperangkap di rongga-rongga zeolit. Oleh karena itu, polusi tidak digunakan lebih lanjut dalam penelitian ini. Sementara itu, baik fluojasid maupun anamsin mengandung Na sebagai kation penyeimbang muatan di dalam rongga mereka. Ketika zeolit ini ditempatkan dalam larutan yang mengandung kation logam berat, terjadi distribusi kesetimbangan antara kation Na. Dalam proses ini, kation cenderung masuk ke dalam rongga zeolit, sementara N- Na cenderung meninggalkan rongga tersebut. Proses distribusi ini biasanya terjadi dengan cepat, asalkan ukuran saluran di dalam zeolit cukup memadai untuk memungkinkan pergerakan mudah kation. Pada Faujasid, diameter salurannya adalah 0,74 nanometer dan 2,6 kali lebih besar dibandingkan dengan saluran pada anaksin yang memiliki diameter hanya 0,28 nanometer. Karena saluran Faujasid lebih besar, kation dapat bergerak lebih mudah di dalamnya, yang menjelaskan mengapa Faujasid lebih efisien dalam menyisihkan logam berat dibandingkan anaksin. Berdasarkan hasil awal ini, fluojasid yang disintesis dari terak garam dipilih untuk penelitian lebih lanjut tentang penyisihan logam berat. Selanjutnya, hasil kinetika untuk ketiga logam pada pengujian dengan konsentrasi 300 mg per liter dengan menggunakan 20 mg fluojasid dapat dilihat pada gambar. Dari hal tersebut, fluojasid mampu menahan timbal dalam jumlah yang lebih besar, yaitu 591 mg per gram, sedangkan untuk CD dan Cu, jumlah yang ditahan cukup mirip, masing-masing 279 mg per gram untuk CD dan 304 mg per gram untuk Cu. Selanjutnya itu pengaruh konsentrasi awal Me2+ terhadap efisiensi penyisian logam berat ditunjukkan pada gambar. Pada konsentrasi Me2+ yang lebih rendah dari 30 mg per liter, efisiensi penyisian sangat tinggi, hampir mencapai 100%. Dan tidak ada perbedaan yang signifikan antara kation Cu, Cd, dan Pb. Dalam sistem individual, hal ini menunjukkan bahwa pada konsentrasi rendah, zeolit sangat efektif menghilangkan ketiga logam tersebut. Penelitian ini mencakup berbagai konsentrasi untuk menggambarkan efektivitas faujasid dalam aplikasi dekontaminasi air minum. Hal ini penting karena menurut peraturan Spanyol, konsentrasi Cu, Cd, dan Pb dalam air minum harus masing-masing kurang dari 5 nanogram per liter, 2,2 miligram per liter, dan 10 nanogram per liter pada konsentrasi Me2+ yang lebih tinggi, yaitu 60 miligram per liter. Efisiensi penyisian untuk Pb dan Cd tetap stabil dibandingkan dengan 30 mg per liter, tetapi efisiensi penyisian untuk Cu menurun menjadi 95%. Akhirnya, pada konsentrasi Me 600 mg per liter, persentase penyisian untuk Pb hampir sama dengan Cu, dan keduanya mirip, dan penyisian Cu pada 380 mg per liter. Namun, untuk Cd, efisiensi penyisihannya menurun tajam menjadi 15%. Selanjutnya itu pengaruh jumlah zeolit yang digunakan dalam efisiensi penghilangan logam Me2+. Diuji dengan tiga dosis fluorojasid yang berbeda, yaitu 20 mg, 40 mg, dan 100 mg. Semua kondisi lainnya tetap seperti waktu kontak 90 menit dan konsentrasi awal 30 mg per liter. Hasilnya CD dan PP dapat dihilangkan dengan efisiensi hampir 100% untuk ketiga dosis zeolit. Namun untuk Cu, efisiensinya menurun saat dosis zeolit dikurangi menjadi 20 mg dengan penurunan sekitar 20% dibandingkan dengan dosis 40 mg dan 100 mg. Hal ini terjadi karena penghilangan Cu dipengaruhi oleh ukuran kation yang dipertukarkan antara Na dalam zeolit dan Me2+. Kation-kation seperti CD, Pb memiliki ukuran yang cukup kecil dan mudah bergerak melalui saluran zeolit yang lebih besar. Namun Cu2+ memiliki bentuk yang lebih panjang dan elipsoid yang membuatnya lebih sulit bergerak melalui saluran zeolit, terutama ketika jumlah Cu sudah mendekati jumlah maksimum yang bisa diserap zeolit.
Ketika dosis zeolit dikurangi menjadi 20 miligram, jumlah Cu yang dapat diserap oleh zeolit hampir mencapai kapasitas maksimum sehingga efisiensi penghilangan Cu menurun. Berdasarkan hasil ini, dosis 40 miligram Faujasid dipilih sebagai jumlah yang optimal karena memberikan efisiensi penghilangan yang terbaik tanpa hambatan difusi kation melalui saluran zeolit. Selanjutnya itu kemampuan Faujasin untuk digunakan kembali atau daya daur ulang dalam proses lingkungan adalah faktor penting untuk aplikasinya, terutama karena bahan ini tidak hanya bisa digunakan berulang kali, tetapi juga memungkinkan zat yang diserap dari limbah dapat dipulihkan. Dalam penelitian ini, daya daur ulang Faujasin diuji melalui 3 siklus absorpsi, regenerasi berturut-turut menggunakan larutan sederhana yang mengandung satu jenis kation. Hasilnya ditunjukkan pada gambar. Hasil percobaan menunjukkan bahwa Faujasid tetap sangat efisien setelah 3 siklus untuk CD, PB, efisiensi penghilangan tetap di atas 99% selama 3 siklus berturut-turut untuk CU. Efisiensi juga tetap di atas 99% pada 2 siklus pertama, namun sedikit menurun menjadi 97,5% pada siklus ketiga. Penurunan kecil ini menunjukkan bahwa Faujasid masih dapat digunakan secara efektif meskipun ada sedikit penurunan efisiensi pada penggunaan yang berulang. Proses regenerasi Faujasid sangat sederhana. Adsorben cukup direndam dalam larutan jenuh NaCl selama 24 jam, sehingga kation logam berat yang terperangkap dapat digantikan oleh ion Na positif, mengembalikan kapasitas absorpsi Faujasid. Regenerasi ini didukung oleh fakta bahwa proses pengolahan terak garam seperti yang sudah dijelaskan menghasilkan air pencucian yang kaya akan NaCl dan KCl. Air ini dapat digunakan untuk membuat larutan regenerasi tanpa perlu bahan tambahan, memberikan nilai tambah pada proses daur ulang terak garam tersebut. Selanjutnya itu kesimpulannya adalah pada penelitian ini berhasil menghasilkan bahan zeolitik dengan potensi aplikasi untuk dekontaminasi air melalui absorpsi logam berat. Dua jenis zeolit, analsin dan faujasid, disintesis menggunakan limbah berbahaya dari proses daur ulang aluminium yaitu slag saling atau terak garam. Proses sintesis dilakukan dengan metode hidrotermal menghasilkan bahan yang sangat kristalin. Dari kedua zeolit, Faujasid memiliki kandungan air yang lebih tinggi serta ukuran partikel yang lebih kecil, sebagaimana ditunjukkan oleh analisis morfologi menggunakan SEM dan TEM. Faujasid terbukti lebih unggul dibandingkan analsin dalam proses absorpsi logam berat. Faujasid memiliki kapasitas absorpsi maksimum sebesar 591 mg per gram untuk PB, 279 mg per gram untuk CD, dan 304 mg per gram untuk CO, menunjukkan efisiensi yang sangat baik dalam menghilangkan ketiga logam tersebut. Hasil studi kinetik menunjukkan bahwa model urutan pertama paling sesuai untuk menggambarkan mekanisme adsorpsi, sementara isoterm adsorpsi logam berat pada Faujasid paling baik dijelaskan oleh model T. Dalam sistem yang lebih kompleks, seperti campuran logam, yaitu sistem biner dan ternary, Faujasid menunjukkan selektivitas yang lebih tinggi terhadap timbal dengan ukuran selektivitas sebagai timbal lebih besar daripada CD dan CD lebih besar daripada CO. Selain itu, Faujasid memiliki kemampuan yang untuk digunakan kembali dalam siklus absorpsi regenerasi, mempertahankan efisiensi tinggi setelah beberapa kali penggunaan. Penelitian ini relevan dalam konteks ekonomi sirkular dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Karena tidak hanya memberikan solusi untuk pengolahan limbah berbahaya, tetapi juga menghasilkan bahan yang bernilai tinggi untuk aplikasi lingkungan. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Untuk konten lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.